Bertemu lagi teman-teman sekalian di channel Cadas, cakap-cakap cerdas, penuh inspiratif. Kali ini saya akan bertemu dengan seorang tokoh muda dari Karo yang sangat cantik dan sangat energik. Kami akan bercakap-cakap dan inilah dia. Oke. Ya. Oke. Kamu suka lagu Karo itu versi gendang atau versi modern? Gendangnya juga suka, modernnya juga suka. Oke, kalau gitu lagu apa yang paling kamu suka? Lagu perjuangan itu ada lagu Amiri Taksi, Betil. Tapi kalau lagu gendang itu yang mungkin yang sering kita dengar Menjua-jua ya. Standar kali. Standar kali. Yang paling aku suka itu pasti lagu kesayanganku yang sering penyanyikan itu Ngerana Teku Kita. Oh, bagus. Lyodra juga itu, aku pertama sekali dengar Lyodra lagunya justru sebelum Indonesian Idol, yaitu lagu Ngerana Teku Kita katanya itu. Mantap ya. Iya. Dek, begini, aku kenal kamu ataupun masyarakat Karo kenal kamu itu minimal dari 3 sisi. Ya, pertama, kamu adalah seorang doktor bidang ekonomi, lulusan Lemhanas. Ya, lulusan Lemhanas dan punya pengalaman yang luar biasa, sekaligus juga kamu pengajar. Ini satu. Yang kedua kamu menjadi putri atau kebanggaan kita seluruh orang Karo maupun masyarakat Sumatera Utara. Karena kamu mewakili Sumatera Utara sebagai sedikit wanita yang menjadi anggota DPD RI. Yang ketiga adalah kamu asli kelahiran Kabanjahe, orang Karo. Jadi apa namanya? Kamu dibesarkan dalam lingkungan tanah Karo dan budaya Karo. Pertanyaannya adalah, kamu greget nggak terhadap perkembangan orang Karo saat ini? Gregetnya itu apa nih? Greget sedih, greget gembira gimana? Terutama sedihnya deh. Terutama dari sisi kesedihannya. Sedih ya, bisa dikatakan sangat sedih gitu ya. Sangat sedih malah. Sangat sedih malah. Kenapa deh? Karena kita masuk ke Kabupaten Karo ya, bukan Karo di seluruh Karo. Iya, Kabupaten Karo lah. Cuman mungkin diingat seperti ini. Karo itu dari dulu dipersatukan oleh adat istiadat budaya. Betul. Bukan agama. Betul. Ada sedikit perbedaan kita mungkin dengan saudara kita di Toba. Ya. Toba itu umumnya ada kebersatuan karena seagama. Ya. Kalau Karo karena budaya margasilima. Iya. Itu yang lebih mengikat ya. Memang banyak yang Kristen, tetapi daerah ketika ke daerah misal ke Deli Serdang, ke Langkat, itu banyak juga yang saudara-saudara kita orang Karo itu Muslim, gitu ya. Nah, jadi sekarang ini kadang situasi negara kita yang Pancasila Bhinneka Tunggal Ika itu banyak sekali, dan ada beberapa kelompok yang membuat perpisahan itu menjadi karena berdasarkan perbedaan agama. Nah, kita berharap karena Karo tidak masuk dalam ranah itu, tidak terikut di dalam ranah pecahkan itu, ya. Tetaplah kita dengan margasilima kita, apapun agama kita, tidak masuk kita di dalam ranah seperti itu. Di sini aku gregetnya gembira, masih di dalam budaya Karo
itu masih terjalin. Nah, itu mungkin di pesta adat, di ini gitu ya. Tapi kalau dalam kematian memang beda. Kalau yang sudah mesti dikebumikan. Tetapi masih ada itu setelah dikebumikan ardalan adat. Gitu. Nah, ini yang mungkin masih kuat di kita Karo. Nah, masuk kita ke Kabupaten Karo, kenapa gregetnya sedih? Bertahun-tahun itu erupsi Sinabung itu nggak selesai. Sekarang walaupun tidak ada erupsi, tetapi dengan COVID ini, nah lebih terdampak lagi gitu. Kalau kita terdampak sudah mulai dari erupsi, kemudian HIV, AIDS, judi, narkoba. Sekarang COVID, datang lagi COVID terus. Jadi ini yang membuat sedih gitu, sedih sekali gitu. Kenapa ya? Kenapa hal ini bisa terjadi ke aku? Misal kelahiran Kapenjahi tahun 75, aku lahir di Kapenjahi, dan terus sampai tahun 1993 aku STK, SD, SMP, SMA di Kapenjahi. Tetapi selama masa kuliah pun terus kembali ke Kapenjahi. Walaupun di Jakarta hampir tiap bulan aku tetap ke Kapenjahi, apalagi dari tahun 2005 Bapak meninggal, hampir setiap bulan atau 2 bulan pasti selalu ke Tanah Karo gitu. Artinya kamu selalu lihat bagaimana perkembangan orang Karo itu, bukan? Betul, dan aku bersama di situ. Aku bukan hanya melihat dari jauh, bukan hanya menyaksikan dari menonton dari jauh, tetapi ikut ada di situ bersama. Misal di Gede, di Ladang, di kerja-kerja, di pemerintahan gitu. Mungkin itu yang membuat kenapa menjadi seperti ini, gitu. Di samping pada saat ini banyak sekali juga tokoh-tokoh Karo mulai lagi muncul di tingkat nasional. Kalau dulu di era beberapa tahun yang lalu agak lenyap kita, walaupun ada menteri, tapi bukan dari Kabupaten Karo. Bukan, betul. Jadi tetapi kita melihatnya itu sebagai Karonya gitu. Saat ini kita banyak rektor USU juga sekarang orang Karo. Padahal dulu dokter pertama orang Karo itu Dokter Benasi Tepu Pandai Besi kan. Jadi gubernur pertama. Itu Setepu ya. Jadi itu juga mungkin banyak hal yang kita bangga, dan kita aku masih sangat yakin akan muncul kembali pemimpin-pemimpin yang bagus dari orang Karo, pemimpin-pemimpin yang mempunyai dedikasi dan juga mempunyai loyal gitu, dan mau mengabdi untuk Karo, sehingga kayak kemarin kita ada diskusi gini, dia bukan poin lah, entah serlah kamu Karo. Menjadi bagian dari orang Karo itu, Bang. Oke. Nah, dari penjelasan di bagian awal ini saya menangkap bahwa sebenarnya berkaitan dengan pembangunan Karo secara luas, terutama baik pembangunan manusianya maupun pembangunan infrastrukturnya, kan? Nah, jadi sebagai tokoh nasional di Jakarta yang sering turun ke daerah, bagaimana kamu melihat sampai saat ini kemajuan pembangunan Karo dari dua sisi tadi, infrastruktur dan SDM-nya? Frankly speaking, nothing. Nothing ya? Itulah apa ya. Nothing itu bukan berarti, aku nggak bilang minus gitu ya. Minus itu lebih parah kan? Karena aku ekonom, aku bilang tidak ada ketika growth-nya nggak ada gitu. Tingkat pertumbuhannya nggak ada. Jadi nol. Nol. Growth-nya itu nol. Karena apa? Kita kalau melihat infrastruktur, apa yang baru? Ada perluasan jalan menuju Kapenjahi, ya kan? Yang mungkin dari berpuluh tahun nggak ada. Itu ada. Nah, tapi itu di compare dengan yang lain, lalu jalan yang lain mana? Nah,
kalau dilihat tingkat penambahannya kan harus secara keseluruhan. Iya. Nah, dan kalau mau melihat pertumbuhan ekonominya itu kan dari peningkatan PAD, baru dari APBD yang meningkat dari hari ke hari. Betul. Nah, sementara kita di 2019 silpanya 300 miliar. Aduh. Nah, jadi artinya melihatnya itu harus jadi jangan bilang, kau akan menunjukkan pela legenda bangun. Bukan aku bilang kait pela boleh legenda bangun. Growth-nya, total growth-nya itu yang aku bilang bisa dikatakan frankly speaking nothing gitu. Artinya tidak berdampak, tidak memberikan peningkatan ekonomi gitu. Jadi multiplier efeknya nggak kelihatan gitu. Iya, nggak kelihatan lah. Oke. Kalau dari infrastruktur, dari pembangunan manusia sendiri, nah mungkin kalau dilihat angka-angka IPM gitu ya, compare nasional juga kemarin kan dari tingkat yang pendidikan di Karo itu kan juga di bawah nasional. Di bawah nasional. Di bawah nasional. Jadi itu ini harusnya menjadi concern atau menjadi kepedulian kita semuanya. Bagaimana padahal kita dulu juara catur, itu yang saya sampaikan. Kayak pindah kelas itu kalau masuk ke ITB, sekarang masuknya ke USU. Nah ini yang harus tetap ditingkatkan. Dari situ kan peningkatan. Satu lagi, berapa banyak yang pergi kuliah itu kemudian kembali ke Tanah Karo ya. Berapa banyak yang stay balik dan membangun untuk itu. Nah mungkin itu mungkin beberapa kriteria penilaiannya. Kalau mau lihat detail, nah itu mungkin agak panjang ya kan? Iya, oke. Jadi tadi kamu bilang banyak pihak yang sebenarnya ikut berperan di dalam pembangunan Kabupaten Karo lah, atau disebut juga stakeholdernya kan. Nah di sini ada dua pertanyaan saya deh. Pertama dulu, stakeholder ini termasuk kita yang di diaspora ini juga kan ikut ya. Karo ya, kalau kemarin Impalku Gemar Tarigan dia bilang Karo Medan, Karo Jawa, itu istilah dia kan. Nah, tapi seluruh stakeholder ini kan ada leadernya. Ada leadernya. Menurut lu, leader untuk pembangunan Karo ini seharusnya siapa deh? Kalau yang langsung dia in charge dan langsung mengimplementasikan beberapa kebijakan itu ya pasti leader Kabupaten Karo ya Bupati Karo. Bupati Karo kan? Iya, Bupati Karo. Itu kan leader. Itu kan memang sekarang kalau ditanya di mana Kabupaten Karo di sini, siapa bupatinya? Itu kan ditanya, bukan siapa ketua DPRD-nya. Betul. Yang ditanya bupatinya. Kan gitu kan. Dan yang di kuasa pengguna anggaran dan itu semua kan juga masuk di bupati. Dan lainnya itu yang melaksanakan APBD, eksekutif. Betul. Nah, aku sangat setuju dengan kamu itu. Bahkan dari diskusi-diskusi kita dari beberapa tahun di Jakarta bahwa sebenarnya Bupati Karo itu tidak hanya sebagai kepala daerah Karo, tapi sebenarnya dia pemimpin Karoenda. Yang kamu bilang tadi ada yang kita bangga bahwa Karo itu tidak dibedakan oleh agama, tapi ada ikatan bergasi lima. Kalau kita tanya lagi, siapa orang pertama bergasi lima itu? Banyak orang bilang sebenarnya pemimpin Bupati Karo gitu, Bupati Kabupaten Karo. Ada Bupati Kabupaten Langkat, ada Bupati Deli Serdang. Tapi yang terpikir orang itu di image orang itu adalah Bupati Karo. Ya, Bupati Karo. Jadi ya yang sudah-sudahlah ya deh ya. Yang sudah-sudahlah. Bupati yang kita optimis lah. Ya, seperti yang kamu selalu bilang itu, kita lihat ke depan Bang, itu. Jadi kalau begitu, ini kan menjelang apa ya? Menjelang pilkada nanti Desember. Secara normatif, ya, secara moral, secara kapabilitas. Menurut lu idealnya Bupati Karo itu bagaimana sih, Dek? Begini, kalau kebetulan kan Bapak dulu itu mungkin DPR kan? Lama kali ya, anggota DPRD Karo Iya. Jadi siapa yang tidak kenal? Almarhum Mama. Iya.
dari tahun 71 sampai 1999 dia di Kabupaten Karo, baru dia ke Medan kan. Nah di situ kalau kita lihat waktu demi waktu ya, bahwa Bupati Karo itu dulu pernah profesor, juga pernah eksekutif, yang dari kantor gubernur, mantan wali kota Tebing, gitu kan. Dulu ada juga beberapa, saya selalu dari kecil selalu ada di rumah bupati itu dari umur 5 tahun atau mungkin dari bayi kali ya. Ada Taman Hukum Sembiring yang pintarnya luar biasa, betul. Ada Prof. Menet Ginting, ada Mama Akila itu perangin angin dari wali kota Tebing. Nah kemudian ada dari Tantara, Sinulinga, baru ada dari pengusaha, Mama itu Sinar Perangin Angin, gitu ya. Jadi mulai dulu dari Bupati almarhum itulah Mama Kampak Sebayang, gitu kan. Jadi waktu demi waktu aku melihat, gitu ya Bang ya. Bukan harus orang yang super duper IQ-nya 200 sekian gitu yang harus menjadi Bupati Karo. Bukan juga orang yang kaya luar biasa yang mungkin punya harta triliun yang menjadi Bupati Karo. Tetapi yang bisa membangun Karo dengan Karo, kalau Karo itu ada istiadatnya, Bapak dulu sering bilang ini, Karo itu kap aku, rubat ulang. Yang bisa menjadi leader yang mampu dan mempersatukan ikatan ini, dan itu adalah orang yang mau mengabdi dan memahami secara holistik bagaimana Karo itu. Jadi diperlukan satu apa? Etikanya, etikanya, sama memang otaknya juga. Tapi bukan harus yang punya IQ. Dan sekarang kan ada juga EQ, emotional ini gitu kan. Lalu ada spiritual vision gitu kan. Jadi itu menjadi bersama-sama gitu. Tapi yang pasti begini, dia mau memimpin Karo, mau dalam arti mau belajar, mau membangun, mau membuat Karo lebih baik, ya kan? Tidak orang bodoh. Kalau dia mau belajar, kalaupun dia lulusan pas-pasan, tetapi dia mau belajar, itu kan tinggal mengumpulkan tim yang bisa bersama-sama dalam eksekutif di dalam pemerintahan kabupaten itu, Kamkai Bandung, Kamkai spesialisasi, Kamkai Bantu, itu bagaimana kita mau membuat Karo ini lebih baik. Banyak juga dia bisa melihat contoh-contoh kabupaten lain. Mereka desa tangguh, mereka membuat desa wisata, mereka itu tinggal buka Google atau telepon bupati bersangkutan, jadi sulit gitu. Tapi untuk tiketnya, niatnya, kemauannya hanya untuk memegang kekuasaan itu supaya aku mau bupati. Itu dia akan melakukan apa yang dia bisa, dia tidak mau belajar. Artinya malas. Karena orang bodoh, malas banyak. Kedua, menjadi bupati hanya untuk mempertahankan eksistensi. Itu. Sudah mau pensiun, atau juga satu lagi memang mau hidup. Punya visi. Ya kan? Gak ada hidup yang lain yang lebih baik gitu. Nilai pengabdiannya itu kecil gitu Pak. Nah, ini kan juga pasti akan melakukan hal-hal yang biasa, mengikuti rutinitas. Ada ini pembahasan dengan ini, mencoba pendekatan, membuat APBD, dan kunjungan ke desa-desa, membuat gotong royong. Nah, sekarang zamannya nggak begitu. Betul. Besok misal saya ada diskusi dengan Bupati Dairi tentang desa digital di Dairi. Itu bersama dengan
orang Telkom yang dulu dari aslinya dari Dairy, bagaimana membuat satu digital di Dairy. Aku besok mau lihat juga. Nah, ini sebenarnya sekali bisa dilakukan di Kabupaten Karo, tapi pemimpin tadi dengan membuka ruang, memberikan fasilitas, ini bisa kita buka di sini. Dan nama kalian ada, gitu kan? Ikutan mau belajar kan ada Pak? Iya, betul. Jadi dulu sering istilah orang Karo dulu gitu. Di bot, pula kukot, tabrak mot, kot. Itu dengan KGP. Itu kan peribahasa apa? Orang Kabanjahe itu. Itulah, batin gue. Jadi dia belajar mau dia membuka wawasannya pasti bisa kan, tapi itu tadi itikadnya niatnya apa sih mau jadi Bupati Karo? Iya. Jadi kuringkas sedikit. Kemampuan kebayakan nomor 2. Sebenarnya menjadi Bupati Karo itu adalah kemauannya dan itikadnya yang paling penting. Iya. Nah, itu kan sebenarnya seperti kami bilang stakeholder tadi. Kan banyak nih orang-orang Karo dari manapun saya tahu itu yang mau menolong, kan, yang mau membantu, bahkan ingin berbuat sesuatu terhadap Kuta Kemulihannya. Kuta Kemulihannya. Kalau ini bisa didaya gunakan kan bagus seperti yang kamu bilang tadi. Nah, pertanyaannya begini. Ini 2 periode terakhir ini kenapa tidak seperti itu Bupati kita menurut? Aku melihatnya mungkin seperti ini. Banyak hal waktu itu ya, kita mengundang misal Pak Bupati di zaman waktu dari Bang Karo Jambi digulingkan gitu ya. Kalau aku melihat Bang Karo Jambi itu kan masih saudara gitu ya, satu kampung juga kami. Artinya abang ini adalah kalau uang dia nggak kurang gitu ya. Iya, betul. Ingin waktu itu dia bilang aku ingin mengekspresikan diri. Ingat, Bang Karo Jambi itu mau mengekspresikan diri. Oke. Bukan mengartikan. Itu yang dia sampaikan. Saya mau mengekspresikan diri saya menjadi bupati. Ada kebanggaan ketika dia pakai seragam, naik mobil, memakai Raiders. Iya. Nah, kemudian bola bupati Pak. Kita nggak bisa salahkan dia, Bang. Oke, satu sisi itu manusiawi. Dengan dia yang banyak, dia mau mengekspresikan dirinya. Iya. Ya kan? Oke. Sehingga apa yang terjadi yang dia lakukan, sehingga dia digulingkan, ya kan? Nah, etika waktu itu kan? Nah, itu yang terjadi. Pada era itu dulu, Bang, aku pernah ngomong juga gini. Buat ada deh beberapa misal tim ahli, ya. Nah, ada Profesor Bapak itu Sukaria. Iya, betul. Ada beberapa Barus, banyak itu diusul itu. Nggak usah dibayar, nggak usah. Nah, kita akan berikan masukan-masukan. Misal, ya pula boleh pendidik betul. Misalnya Dokter honoris causa. Kita siap memberikan menjadi advisor, konsultan apa. Saya sampai bilang kalau nggak ada uang Kabupaten Karo nggak usah dibayar. Tetapi beda pemikiran itu ketika mungkin tadi itu memang abang itu mau mengekspresikan dirinya. Tapi kan terlalu mahal itu biayanya kalau kepentingan rakyat dikorbankan hanya untuk mengekspresikan diri deh. Kan ada amanah sebagai bupati itu. Itu yang tadi aku bilang, Bang. Kalau aku bisa mengatakan, kalau kita tarik dari dulu, dari mulai mama tampak sebaya, bla 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 bla, nggak ada yang pernah bilang orang Karo bodoh. Iya, betul. Nggak ada. Betul sekali, iya. Abang kan juga misal Aruba kan? Iya. Kita pun dari SMA Negeri 1 itu kayak pindah-pindah kelas nih kita milih kuliah di mana lah. Betul. Nggak ada yang pernah mengatakan orang Karo itu bodoh. Ya. Betul. Tapi ada di satu masa ketika aku dengan Dirjen Oda, kebetulan dia adik kelasku di Lemhanas, kami ngobrol begini-begini tentang Kabupaten Karo, baru tentang nasional lah dulu,
baru dia tiba-tiba mengatakan, saya pusing lihat kabupaten dan Karo ini Bu, kenapa Pak? Masa proposal dan ini semua ini kok bodoh, apa nggak ada orang pintar di Karo itu? Waduh. Aku bilang, di depan Bapak ini ada Karo. Dan nilai saya jauh lebih tinggi dari yang di Lemhanas gitu. Ya kan? Nah, jadi ada degradasi Pak. Itu ya. Ada degradasi. Nah, jadi ada tingkat penurunan kapasitas. Ya. Tapi aku nggak bilang bodoh. Tadi itu beda itikatnya gitu kan. Iya. Nah, jadi makanya kemudian kita tak bisa menyalahkan ketika beberapa bupati itu mengekspresikan diri. Ada lagi memang kalau dia dari eksekutif, dari provinsi memilih itu. Nah, karena waktu itu memang pemilihannya masih di tingkat DPR atas persetujuan dari gubernur kan gitu kan. Nah, ketika 2005 mulai pilkada langsung, pemilu pemilihan presiden secara langsung, baru dari sistem kita menjadi presidensial, dipilih rakyat, pilkada juga dipilih rakyat, itu kan terjadi perubahan politik dalam sistem ketatanegaraan kita, kan? Nah, disinilah mulai bermunculan pemimpin-pemimpin atau kepala-kepala daerah bukan hanya di Kabupaten Karo, adalah siapa yang bisa, siapa yang mampu, siapa yang punya daya, itu yang maju. Iya, betul. Itu bukan yang punya itu tadi, yang tak bilang tadi. Betul. Seleksi kepemimpinan ini tidak lagi melalui pengalaman organisasi, jenjang karir, segala macam, ya kan? Iya. Sama akhirnya satu lagi untung-untungan, ya kan? Iya, benar. Nah, jadi kalau mau menarik tadi bagaimana yang terjadi 10 tahun ini dan yang misal sebelumnya ya atau beberapa tahun setelah pemilihan langsung itu yang terjadi karena memang ada proses penurunan kapasitas itu karena tidak mengikuti yang tadi itu. Nah, tadi itu kemarin kita di DPD undang-undang pilkada sudah dimasukkan misal usia minimum 40. Kenapa 40? Life begin at 40 gitu. Ya, Oke. Ini ada RUU inisiatif dari DPD Komite 1 yang akan dimasukkan untuk nanti masuk ke dalam undang-undang pilkada. Kemudian kedua, harus mempunyai sertifikat atau sudah melewati pendidikan kepemimpinan tertinggi atau menengah atau apa yang resmi dari negara, di mana di situ itu kan penyatuan persepsi. Apa sih sebenarnya menjadi bupati? Gitu. Iya, itu bagus banget itu deh. Jadi ini sudah kita masukkan. Nah, dan juga itu tadi sehingga tidak muncul pemimpin-pemimpin atau calon pemimpin yang acak-adut gitu. Iya, yang tidak jelas apanya Bun ya. Nah, itu kan, kalau aku bilang Bang, pemicu money politik itu masyarakat atau kandidat? Kalau aku kandidat, menurut lu gimana? Itu dia. Nah, di situ nanti di undang-undang pilkada itu kita juga sudah mengajukan pemberi yang harus diberi sanksi, penerima tidak. Itu bagus banget itu. Artinya penerima ini kan diterimanya ini lah supaya sanksinya ini keras supaya jangan diberi. Iyalah. Di situ sebenarnya pendidikan politik itu akhirnya kita bilang, masyarakat bunda di belana yang terpakai, sempre nella crina. Di breaking sama kau beli sama si perlu beras bagi bunda di kopi. Malu kenal lah. Iya. Tapi bicara lagi berai, bila kamu ya pangnuntut, pemilu pasti jalan kan? Iya, terus berjalan. Artinya kemarin proses misal menangkapkan ada beberapa waktu calon kemarin pemilu itu beberapa yang money politik kedapatan di ini. Nah, tetapi sebenarnya yang ketangkap itu 2 atau 3. Sebenarnya kan puluhan yang melakukan itu, hampir semua kan. Iya, betul. DPD aja nggak bisa melakukan itu. Gimana mau ngasih duit orang 1 juta orang, matilah bunuh diri aja. Gitu Bang. Jadi
kita tidak subjektif, tetapi yang terjadi kita melihatnya secara objektif. Terjadi juga ada segi dari nilai-nilai menjadi pemimpin itu sendiri gitu. Iya, saya pikir seperti kepentingan golongan atau kelompok yang tidak suka dengan ini yang dinaikkan. Nah, masyarakat ini kan satu bang short memory. Ya, betul. Dan pemaaf kan? Dan pemaaf. Iya. Memang budaya kita. Betul, betul. Nah, dari ya wis Nina Kalak Jawa ini Gomez sitik. Kali-kali tangkap ikrina, nak dari dong. Sebab memang ditarik tarik tergini, kali-kali tekam misal kam beri-beri kam kebukai kam sekali jangan dekat kam timpalku. Nah, ini kan ikatan kuat yang tadi itu makanya Pak. Yang mau menjadi pemimpin harus bisa memaknai, memahami betul budaya kami itu. Iya, itu sebagai satu syarat ya. Oke. Jadi satu dua pertanyaan lagi deh. Yang pertama adalah ini. Ke depan kita semua punya harapan bahwa yang terpilih nanti itu siapapun dia, bukan subjektif seperti kamu bilang tadi, tapi paling tidak dia harus punya ini gitu ya. Jadi tujuannya kan mempersatukan masyarakat Karo, membangun manusia Karo itu, dan juga infrastruktur yang diperlukan untuk itu. Nah, oleh sebab itu, menurut lu sebaiknya nanti ya kualifikasi dan fokus bupati terpilih yang akan datang itu apa deh? Satu, beragama lah dulu ya. Percaya kepada Tuhan. Amin. Pastilah. Ya, artinya ada 6 sekarang agama dan kepercayaan yang diakui di Indonesia. Yang manapun oke kan? Ya, apapun dia, entah mau Konghucu ya kan? Iya, betul. Entah Hindu, Buddha, Kristen, Islam, Katolik gitu kan? Betul. Nah, kenapa? Artinya kalau dia percaya, mempunyai satu kepercayaan, masih ada yang dia yakini di atas sana yang akan mengawasi apapun yang dia lakukan dan dia takut atau tunduk kepada itu. Nah, kalau ada orang yang tidak, dia hanya meyakini ilmu pengetahuan isi kepalanya, jadi dia akan melakukan apa yang sesuai dengan ininya gitu. Artinya ada yang dia percayai lah. Nah, itu kan syaratnya untuk di Indonesia ya. Karena kita ada di Indonesia. Yang kedua adalah dia memahami betul Kabupaten Karo itu dengan 17 kecamatan, 200 hampir 269 desa. Nah, mempunyai perbatasan dengan beberapa kabupaten lain, bahkan dengan provinsi lain. Jadi memahami betul topologi, geografi, geologi Kabupaten Karo. Nah, di situ ada itu namanya wawasan kebangsaan, Pak. Betul. Jadi wawasan kebangsaan itu dia pahami betul. Ini wawasan kebangsaan kalau kekaroan ini dipahami betul. Dan Papua Barat, Dairi, segala macam itu. Nah, kemudian Aceh, ya kan. Kemudian dengan Langkat, Deli Serdang. Lalu juga memahami, tahu dia APBD. Betul sekali, supaya growth tadi bisa diarahkan, difokuskan ya. Ayo kita cari, kalau nanti ada debat kandidat, saya ikut ya penulis. Saya mau bedah, saya mau ajak calon bupati itu untuk bedah APBD. Bagus. Paham nggak sih? APBD itu ya? PAD-nya berapa? APBD itu ada DAU, DAK, ada ini segala macam, itu dipergunakan untuk apa? Ya, nah artinya dia paham betul cara pemerintahan bergerak, bagaimana memimpin, di mana dia menjadi, kapan dia mengeluarkan perbuk, kapan dia mengikuti dari undang-undang, dari undang-undang itu turunannya misal peraturan menteri, dari peraturan menteri dia masukkan ke undang-undang perda daerah ya. Nah, ini paham dulu dong. Betul. Pemimpin secara eksekutifnya. Betul. Nah, tadi itu geografinya
sama geologi dan topologi itu, budaya juga segala macam, udah paham tuh. Yang kedua tadi itu dia memahami bagaimana cara ini pemimpinnya itu dari sisi eksekutif. Yang ketiga itu tadi agama, baru yang keempat sekarang baru BPD. Bagaimana menjadi seorang pemimpin. Kemudian yang lainnya itu mempunyai jaringan, Bang. Iya betul. Nah, jaringan komunikasi bisa dengan yang diaspora juga dengan pihak luar. Betul. Tahu apa yang perlu dibawa ke Karo itu, yang tidak merusak adat. Tahu apa yang ini dan punya jaringan ini bukan jaringan internet gitu. Kalau bisa kita telepon Bupati Gianyar gitu. Betul. Mana itu sekarang Bupati Banyuwangi. Bandara tanpa AC tapi dingin gitu Yang bahkan Bupati Wonosari deh. Ada desa Percala, ada desa apa gitu kan. Nah, jaringan itu dia bisa menelpon begini, nggak harus kunker gitu. Jadi bisa betul. Virtual butik apa yang kita lakukan di sini. Dia juga bisa punya koneksi atau jaringan yang kuat, misal dengan orang-orang di kementerian. Iya. Bisa berkomunikasi lah. Oke lah, dia tidak harus kenal semua orang, tapi bisa berkomunikasi. Dan waktu komunikasi itu tidak hanya bisa, woi, mau mantap, siap putri pasukan. Habis itu jadi sangat jumpe, ini kan penting jaringan. Jadi orang akan datang. Kalau cuma berharap 1T APBD Karo sampai kapan pun nggak akan ada bangunan berlantai 10 atau 12 Kabupaten Karo atau yang mungkin dijadikan Silicon Valley-nya mana ada. Benar. Terbatas kan. Udah anggaran rutin, anggaran operasional, anggaran pembangunan itu terbatas sekali fiskal space-nya. Misal kalau cuma 200 miliarnya abang untuk membangun baru, 817 miliar habis untuk biaya rutin. Apa nggak dibangun? Lalu ada silver lagi seperti yang bilang tadi. Siksinya kan adalah kering. Jadi mungkin itu yang perlu. Nah, dengan mempelajari dengan mungkin banyak hal-hal lain. Beberapa hal itu dengan itu aja bisa dipahami. Artinya tahu situasi pendidikan sekarang di sini, itu kan HIV ada di sini, di sini dan tidak membiarkan. Nah, yang juga kita khawatirkan kan calon-calon kita ini kemudian punya hutang budi terhadap para cupong ini kan. Jadi dibiarkanlah di situ. Ini ada ya. Kalau aku kan kenapa aku lepas aja bicara gitu. Nggak ada utang sama siapa pun. Ya jadi kecuali pekeri. Puji Tuhan dan kaya begitu. Lalu adi sinawarkan kaya lah bang. Pasti. Jangan perlu nih nah. Bagian misal bagi aku calon anak bupati nih boleh misalnya. Kalau si Galihisa. Iya, justru nempel lah. Enak. Saja nih kepentingan jadinya kepentingan orang caceda. Buat apa? Nah, kan gitu. Tapi ada di setku sidik lah nih, lepas. Bagian perlu skala mungkin enak. Aku tunjukkan istikatku, ada programku, ada jaringan aku, dan aku akan membantu ini. Tahu aku apa yang akan aku lakukan dalam 1 tahun, 5 tahun ke depan. Atau kalau mau 2 periode 10 tahun ke depan, ini yang akan aku lakukan. Ini tim yang akan kita buat. Saya bilang nggak lulusan STAN, STPDN, banyak. Betul. Jago-jago gitu kan. Betul sekali. Tahu apa yang mau dilakukan. Itu tadi yang terpenting. Ya, setelah mengamati itu tahu apa yang mau dilakukan. Ada programnya. Nah, itu yang tadi seperti itu. Tapi kalau
aku nggak tahu ya udah, yang penting aku terpilih lagi, ada cukong aku menang, ini tetap ini, nggak akan ada perubahan, bahkan lebih hancur gitu. Iya, lebih hancur terasa ini. Jadi aku ya seperti kamu bilang tadi, menurut aku deh, jaringan itu adalah aset yang luar biasa. Iya kan? Kamu misalnya, seandainya nanti siapapun nanti boleh terpilih, dia mau ada urusan ke pusat, dia ngomong sama kamu, aku yakin sampai tuntas akan kamu tolong. Iya kan? Untuk Tanah Karo. Untuk Tanah Karo. Untuk Kabupaten Karo. Itu. Iya. Kalau aku terpilih, iya deh. Ya, 60% aku akan lebih mengarah pandangannya ke Kabupaten Karo. Sisanya itu mungkin akan ada di Langkat, akan ada di, karena apa, di situ memang itu ya satu tempat lahir kan? Iya. Satu lagi juga memilih aku kan? Iya, betul. Oke, Dek, ini singkat-singkat saja. Ada 2 pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan pertama adalah, Bupati terpilih itu nanti 300 hari pertama prioritasnya harus apa menurut lu? Prioritas 300. Kenapa nggak 100 ini? Berat kali 100 ya? Berat kali kalau 100 itu teorinya. 300 lah. 1 tahun pertama. Tahun pertama ya. Satu, benahi dulu air minum. Oke. Wah, itu udah keluhan kita memang tuh, betul tuh. Ya, air minum di situ, kemudian pasar. Pasar kawannya itu maksud lu? Iya, pasar tempat bertemunya pembeli dan Iya. Oke. Oh ya, pasar-pasar lah kalau gitu ya. Ya, artinya pasar itu kan kemarin sebenarnya sudah ditargetkan akan dibangun yang lebih yang lebih tingkat manusiawi. Betul. Oke, air minum, pasar. Ya, ini untuk di Kabanjahe ya kan, air minum, pasar. Kemudian ada satu program tadi itu yang digitalisasi tadi. Iya. Kita masih, nggak bisa enggak. Artinya internetisasi itu sudah harus mengcoverage paling tidak itu 60-70% dari Kabupaten Karo. Maka sedih juga aku dari 200 sekolah cuma 10 yang ada wifi-nya. Wah iya betul lah yang kemarin diskusi kita ini ya. Jadi disampaikan kepala dinas. Iya. Nah, bagaimana nanti ini kita siap membantu lah ya, dari apa yang bisa dibantu ya. Kita siap. Ini ke kementerian mana, ini ke bagian mana. Artinya kita akan arahkan begitu supaya dia ini. Kemudian ya karena sambil kita juga memerangi COVID ini, nah itu kan objek-objek wisata juga mulai juga diperbaiki, direnovasi, dibuat itu menjadi lebih layak dan pantas dan menarik untuk didatangi. Kemudian juga dia di dalam sistem pemerintahan itu harus menjadi teamwork gitu ya. Teamwork itu, nah di situ nanti mungkin kalau butuh mengupgrade SDM di wilayah bupati nah mulai bisa dipanggil motivator misal kayak abang apa dan yang eranya itu ada keterbukaan informasi ini ya. Jadi kan kadang lebih sering orang dapat info daripada internal di situ, jadi nggak bisa terupdate gitu kan. Jadi pembenahan ini tadi sehingga juga mengarah aku harus sampaikan ini. Jangan kita terpaku dengan program pengembangan Danau Toba. Ya. Jangan ikut ini karena ikut ini. Kita bisa lihat porsi yang didapat Kabupaten Karo kecil sekali. Kecil gitu. Jadi cobalah program kita yang kita laksanakan bagaimana membranding, membentuk, membenahi, merenovasi Kabupaten Karo itu. Nah, kita bisa siapkan. Kita buat tim bagaimana membuat Karo lebih baik, gitu ya. Nah, artinya 300 hari ke depan, artinya sebelum 300 ini dia udah harus pemimpin baru udah harus bisa orang ini dipanggil untuk mendiskusikan apa? Ya nggak usah malu lah. Iya, betul sekali. Memanggil kita itu bukan berarti dia bodoh. Betul. Nah, tim apa yang akan kita buat di Karo? Nah, dari beberapa hal ini, mana yang bisa
segera dieksekusi, dilakukan, mana yang mungkin program jangka panjang. Iya. Tetapi tadi air di Kabupaten Karo itu harus dibenahi. Ya. Kabupaten dan sekitarnya itu harus dibenahi. Baru pendidikan itu hanya tinggal memoles. Iya. Isi kepala Karo itu hebat ya. Tinggal dipoles, artinya diberikan sarana prasarana pendukung. Iya. Mulai dari itu tinggal dipoles. Kemampuan guru-guru tadi ditingkatkan, tinggal dipoles. Tidak membangun dari awal, Pak. Hanya dipoles sedikit. Poles sedikit udah bagus ya. Nah, itu sudah bagus. Supaya apa? Ke depan itu satu, ketika cara berpikir orang berubah. Nah, di sini akan dilakukan, juga perlu pemantapan nilai kalau namanya di Lemhanas itu diundang mungkin seluruh kepala desa. Desa mesti semuanya. Iya betul. Kan? Dana desa ini kan sementara di stop nih. Untuk penanganan COVID. Ribut nih. Nah, jangan nanti pemahaman dana desa ini pun beda semua ini gitu. Betul. Jadi dikumpulkan 200 sekian desa dan kelurahan itu, ini yang mau kita lakukan. Atau pendengar dulu di sana itu apa sih yang menjadi komoditi unggulannya? Di sininya apa? Sehingga nanti produksi ini berapa tahun ini kemana dipasarkan sehingga tidak jatuh harganya atau tidak bisa dilakukan transaksi untuk itu. Nah, sebenarnya itu gampang lah, cepat. Gampang ya. Kalau kau bilang dalam seminggu aja bisa dilakukan itu. Terakhir deh, walau bagaimanapun nanti peranan rakyat juga, masyarakat juga dalam memilih bupati kita itu ya. Apa pesan untuk pemilih di Karo? Amkrina kadek-kadekku, kalak Karo, kelengateku, jadi ateku, pilih pemimpin yang mempunyai keinginan, etika, memimpin dan memahami kita kalak Karo di Kabupaten Karo. Laban ciku katakan bandu ulah lo kensena, tapi sebab laku terkait situasi Indogundari. Tetapi aku berharap sekali nen tandai si lebih maka tindas. Ulah kali salah pilih kah? Kita akan terus kita bagi-bagi lalu. Dari kemajuan antara dekanan arah kerina dari kita. Jadi sik lebih maka tindas melala ke kalak Karo si banci jadi pemimpin, tapi nen lebih cermati lebih janah dan pengalaman si lewat terulang kembali. Ini mungkin untuk kita kalak Karo Kabupaten Karo yang sudah punya hak untuk memilih. Kamu kulihat bicara dari hati du dek, dari harapan du, dari keinginan du benar-benar yang tulus untuk membangun Karo. Bujur adekku yang cantik, manis, cerdas, punya wawasan yang global. Bangga sekali orang Karo punya kamu. Tuhan si masuk keluarga Rina, sukses terus dan tetap kita berkontribusi untuk tanah Karo ya dek. Bujur juga. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Oke deh. Salam sehat. Ya, mari.